Potret kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri sebuah teluk tenang di pesisir selatan Sumatera Barat. Tempat di mana gugusan pulau-pulau kecil, laut biru, perbukitan hijau, dan ketenangan menyatu dalam harmoni. Oke, berarti kalau ini ada retribusinya sepertinya Ada ya Pak? distribusi, itu posnya. Ya, jadi ada banyak aktivitas. Ya, aktivitas. Di sini alam hadir dengan cara yang sederhana, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Sini tuh lebih banyak ikannya ternyata, dan ikannya itu bermacam ragam. Jadi memang kalau kita berenang, ya, inilah Mandeh, sebuah kawasan wisata bahari yang menawarkan keindahan sekaligus ketenangan. Bagi saya, perjalanan menuju kawasan wisata Mandeh memberikan pengalaman tersendiri. Menikmati jalan berliku menyusuri perbukitan yang berpadu dengan keindahan laut di sisi kanannya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Kota Padang, kami tiba di kawasan wisata Mandeh, Raja Ampatnya Sumatera Barat. Ya, seperti yang Anda lihat, air lautnya sangat jernih. Alamnya masih terjaga. Sepanjang kawasan wisata Mandeh ini dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau yang menunggu untuk dijelajahi. Ya, selama di sini kami akan tinggal di sebuah penginapan yang cukup ikonik bernama Kulik Kayu Resort. Resort ini mengusung konsep hunian yang menyatu dengan alam. Material kayu yang digunakan sebagai elemen utama bangunan dengan desain sederhana dan nuansa alami ini sudah terasa sejak pertama masuk ke kawasan resort. Wah, sungguh estetik sekali nih pemirsa. Selamat datang ya. Terima kasih Apa banyak. kabar, ya, Bapak sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Wah, Pak, kita baru aja nyampe di Mandeh dan alhamdulillah kita tadi di jalan juga ngelihat, wah ternyata pemandangan view-nya luar biasa indah sekali ya Pak ya. Oke, silakan kita duduk dulu. Oke, Ayo, baik Pak. siap. Wah, ini berarti di tempat restorannya kita ya Pak ya? Iya. Jadi kalau orang-orang bilang Mandeh ini Raja Ampatnya Sumatera Barat. Iya, karena banyak pulau-pulau gitu di Iya. seputaran tengah ini gitu. Oke, tapi emang nggak kalah indah sih kayaknya Pak Iya. dari Raja Ampat. Walaupun saya belum pernah ke sana juga. Iya, nih. iya, iya. Tapi gimana Pak kalau pariwisata hari ini di Mandeh sendiri? Seperti apa antusias orang-orang untuk datang? Iya, kalau pariwisata di Mandeh ini ya semakin hari semakin ramai karena ya mungkin udah banyak informasi-informasi yang sebelumnya orang yang datang sini mengasih informasi ke teman-temannya, kawan-kawannya, sehingga orang jadi penasaran gitu kan. Nah, oke Nanda karena baru nyampe, istirahat dulu lah gitu ya. Baik Pak, Ya. terima kasih banyak ya Pak ya. Oke. Nanti Silakan. kita pengen ngobrol-ngobrol lagi mungkin sambil keliling pulau Oke, kayaknya ya. siap, ya. Boleh ya Pak? Boleh, istirahat dulu. Baik, baik. Pak, makasih banyak Ya. Pak sambutannya dan juga supportnya untuk kita. Mari Pak. Oke, kita tadi udah ngobrol sama ownernya ya dari Kulik Kayu Resort. Dan sekarang kita mau rehat dulu ke kamar, tapi kita mau ngambil barang-barang dulu ya. Setelah itu nanti kita akan langsung hopping island barengan sama Pak Deddy. Let's go. Oke, kita dapat kamar yang ini. Dari sini kita bisa menikmati keindahan Laut Mandeh dengan gugusan pulau-pulau yang ada di depannya. Nyaman sekali pemirsa.
Ini akan jadi tempat kita buat staycation beberapa hari ke depan, Mandeh. Setiap sisi dari tempat ini juga dirancang untuk memberikan kenyamanan. Sekaligus memberi ruang bagi kita untuk merasakan ketenangan alam Mandeh. Dari sini kita bisa langsung melihat pemandangan Laut Mandeh yang tenang banget. Dengan semua yang ditawarkan, maka tak heran Kulit Kayu ini selalu menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang datang ke Mandeh. Sebelum menjadi seperti sekarang, Mandeh dulunya ini sempat terisolasi dari geliat pariwisata. Namun titik balik itu datang pada tahun 2019. Pembangunan jalan beraspal ini membuka pintu bagi banyak orang untuk datang dan mengenal Mandeh lebih dekat. Akses yang semakin mudah ini perlahan mengubah wajah kawasan ini. Karena jalan bukan sekedar penghubung ya, tetapi ini menjadi awal dari sebuah perubahan besar bagi wisata Mandeh. Kini pariwisata ini membuka peluang baru, lapangan kerja tumbuh dari potensi daerah itu sendiri. Dan pariwisata ini bukan hanya menghadirkan pengunjung, tetapi juga membawa harapan, menggerakkan ekonomi, membuka kesempatan, dan memberi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Mandeh. Mandeh tidak hanya bisa dinikmati dari daratan saja. Salah satu cara terbaik untuk mengenal kawasan ini adalah melalui aktivitas unggulannya, yaitu Hopping Island. Menyusuri pulau-pulau kecil yang saling berdekatan dengan panorama laut yang memanjakan mata. Oke, pemirsa, kita di Kulit Kayu Resort sekarang udah siap-siap untuk mau snorkeling dan juga Hopping Island ya. Kelilingin pulau-pulau yang ada di sini, ada banyak sekali pulau-pulau dan juga punya pesonanya masing-masing. Dan itu di bawah sudah ada Bapak yang nungguin kita ya. Ini perahu yang cukup safety, pemirsa. Itu udah dilengkapi dengan life jacket di tiap tempat duduknya, dan ini sebenarnya kapasitasnya bisa sampai 12 orang, tapi kita hanya mungkin sekitar berempat atau berlima. Jadi ini udah sangat safety sekali. Yuk. Ya, bagi Oke. wisatawan, ini adalah salah satu momen yang paling dinantikan. Thank you, Bang. Berkeliling pulau, mengenal Mandeh dengan mengarungi lautnya. Dan pulau pertama yang menjadi tujuan kita kali ini adalah Pulau Sutan. Sambil menikmati suasana laut yang ada di Mandeh, saya berbincang dengan pemilik Kulit Kayu Resort. Kalau udah tamat dari Undip, Pak Dedi menceritakan tentang potensi Mandeh sebagai destinasi wisata bahari yang tumbuh selaras bersama masyarakat dan alam sekitarnya. Sebuah potensi yang tak hanya untuk dinikmati, namun juga perlu dijaga kelestariannya, agar keindahan Mandeh dapat terus diwarisi hingga ke generasi mendatang. Ini nih pemirsa, jadi perahunya ini juga beneran safety sekali ya, bahkan di setiap tempat duduknya Bapak udah nyediain pelampung masing-masing ya, Pak? Iya. Jadi sangat aman. Dan kalau di Mandeh ini cenderung karena banyak dikelilingi pulau, jadi ombaknya sebenarnya juga nggak terlalu Ya, besar ya, Pak? ya umpamanya ya kayak gini aja tenang Tenang begitu ya. Karena ada dilindungi sama pulau yang besar. Iya, iya. Jadi sangat aman sekali Aman, untuk aman. kita berkeliling Ya, pulau. benar. Sepanjang perjalanan, mata akan dimanjakan dengan pemandangan indah pulau-pulau kecil yang tersebar di teluk ini. Dengan karakter perairan yang relatif tenang dan airnya yang jernih. Menjadikan Teluk Mandeh sangat ideal untuk aktivitas wisata laut. Oke, kita sampai di Pulau Sutan. Jadi Pulau Sutan ini merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Tarusan. Pulau ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Pulau Setan. Ini nama yang terdengar unik ya, tapi menyimpan jejak perjalanan masa lalu dari kawasan pesisir Sumatera Barat. Wah, Ya. ini yang namanya
Pulau Setan, iya. ya Pak ya. Ah, Jadi kalau setiap weekend ini udah pasti ramai orang rame yang kesini. betul. Ya. Karena cuma di sini kayaknya pulau yang banyak wahananya Pak ya. Iya, di sini pusatnya itu kan. Oke. Berarti kalau ini ada retribusinya sepertinya Ada ya Pak. distribusi. Itu posnya. Ya. Yang dewasa 10.000, yang anak-anak 5.000. Untung Bapak yang kita ajak konten jadi Iya. asik. Biar tahu lagi kan. Iya. Produk sewain, ada warung makan, Jadi ada banyak aktivitas, ya, wahana, aktivitas. ya. Jadi bobo keluarga juga asik sebenarnya di sini ya Pak. Iya, iya. Ya, pemirsa, ini kita sekarang sedang berkeliling-keliling ya di Pulau Setan. Ini satu dari sekian banyak pulau yang ada di sini ya. Bahkan ternyata kemarin waktu kita eksplor yang pertama di Sumatera Barat itu di Padang, kan kita sampai ke Pasumpahan dan juga Pamutusan ya. Dari sini ini juga nggak terlalu jauh dan sebenarnya pakai boat ini juga bisa dijangkau. Nah, tapi kita akan eksplor pulau-pulau yang belum pernah kita datangin selama kita ada di Mande. Oke, kita lanjut ke Pulau Setan ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Pulau Seronjong. Meski ukuran pulaunya tidak besar, tapi pesona alamnya ini mampu menarik perhatian pengunjung, terutama di akhir pekan dan musim liburan. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat pulau-pulau lain yang ada di kawasan Mande. Di sini ada banyak sekali pulau-pulau kecil yang sangat menarik. Tapi sebagian besar ini bahkan masih jarang dijamah oleh wisatawan. Dan dalam perjalanan Hopping Island kali ini, kita akan menuju salah satu pulau kecil yang cukup dikenal, yaitu Pulau Seronjong. Pulau ini memiliki karakter tebing atau batu yang langsung menghadap ke laut. Nah, kalau sekarang ini kita udah sampai di pulau apa Pulau namanya, Pak? Seronjong. Ini Pulau Seronjong. Iya. Seronjong itu artinya apa sih, Pak? Seronjong itu Karena dia tinggi ya ke atas. mungkin kayak ronjong gitu. Iya. Jadi ini biasanya dijadiin spot untuk Jumping, jumping. loncat-loncat ya. Oke. Ah. Jadi tinggal Ada yang di mendekat ke situ. bawah, ada yang di atas tinggi. Jadi ini satu, yang satu lagi Ya. yang paling tinggi yang mana, Pak? Itu yang paling atas itu. Waduh, Ada, yang paling ini, atas. Yang ini. Yang ini. Ya, Oh, dua ini ini. satu, Iya. itu satu Iya. ya. Oke, Ah. kita mau cobain nggak ya? Cobain nggak? Nggak saya, kita main snorkelingan aja ya. Iya. Oke, kita kembali melanjutkan perjalanan menyusuri perairan yang ada di seberang Pulau Seronjong. Di sini katanya ada sebuah kawasan yang memang ini cukup dikenal sebagai salah satu spot snorkeling ya di wilayah pesisir Mande. Wah, ini kita udah sampai di lokasi snorkelingnya kita ya, Pak. Oke. Jadi tuh di sebelah situ yang ada ombaknya ya. Ombaknya pecah di sana tuh ya. Jadi ada gelombang juga itu. Oke. Kalau mau selancar ya mungkin bisa Bisa ya di situ ya. Iya, iya. Oke. Nah, di sini tempat Nanda untuk snorkeling sini. Iya, ini udah disiapin juga ya. Iya. Kita siap-siap dulu ya, Pak. Iya. Coba. Oke. Ya, pemirsa, kita mau snorkeling ikan dulu ya. di sekitaran pulau ini ya. Ini katanya jadi salah satu spot terbaik buat kita snorkeling di wisata Mande. Wisata Mande. Benar ya, Pak? Iya. Oke. Kita siap-siap dulu. Jadi aktivitas snorkeling ini biasanya dilakukan di perairan yang relatif tenang dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Asik. Sehingga tempat ini cukup aman untuk dinikmati oleh berbagai kalangan pemirsa. Dari bawah permukaan air, kejernihan laut, ini memberikan visibilitas yang baik, memungkinkan kita melihat kehidupan bawah laut yang lebih jelas. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan. Mereka hidup dan bergerak di sekitarnya, menciptakan keseimbangan alam yang masih terjaga hingga kini. Dan tentunya, pada saat snorkeling, ini pengunjung juga diajak untuk tetap berwisata secara bertanggung jawab ya. Tidak menyentuh atau merusak terumbu karang, serta menjaga kebersihan perairan agar keindahan ini tetap lestari. Ya pemirsa, jadi snorkeling hari ini juga cukup seru ya. Di sini tuh lebih banyak ikannya ternyata, dan ikannya itu bermacam ragam. Jadi memang kalau kita berenang ya, dia tuh kayak
pada mendekat gitu, warna-warni juga. Dan karang-karangnya memang kalau kita makin ke pinggir sana ya, ternyata itu karang-karangnya makin bagus karena dia dangkal, jadi nggak lebih clear gitu. Ini pengalaman yang seru dan luar biasa. Pak, makasih banyak ya udah ngajakin kita sampai ke sini. Snorkeling di Mandeh ini bukan hanya tentang menikmati keindahan bawah lautnya saja, tetapi memahami tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Jadi, yuk sama-sama ya, dengan penuh kesadaran kita menjaga keindahan bawah laut yang ada di Mandeh agar bisa terus dinikmati hingga ke generasi mendatang. Setelah menyelesaikan aktivitas snorkeling, perjalanan Hopping Island kali ini terus berlanjut. Kali ini kita menuju Pulau Kapo-Kapo yang menjadi tujuan terakhir dalam perjalanan kali ini. Ini Kapo Island, ini pulau tersendiri ya Pak? Tersendiri. Dan di sini memang sudah ada banyak sekali masyarakat yang tinggal. Pulau ini bukanlah pulau kosong, karena sejak masa kolonial Belanda, Kapo-Kapo telah menjadi tempat bermukim. Oh, yang kelihatan dari tempat penginapan Iya, kita. penginapan kita itu. Dan hingga kini, kehidupan masyarakat ini masih terus berlanjut dari generasi ke generasi. Di Pulau Kapo-Kapo, kami bertemu dengan kepala desa. Namanya Pak Darlis. Dari beliau, kami mengenal lebih dekat tentang pulau kecil yang telah lama dihuni oleh masyarakat. Pak, saya Nanda dari Potret The ITV, Pak. Oh, dari itu. Iya, kita diajakin Ah. sama Pak Deddy untuk main-main di sini. Iya. Untuk promosiin pariwisata di Mandeh. Iya, bagus lah. Bagus. Iya, kita pengen tahu tentang Iya. Kapo-Kapo nih, Pak. Iya. Ini katanya Kapo-Kapo ini adalah pulau. Iya, yang di pulau. dalam itu ada masyarakat yang tinggal sudah sejak lama. Betul, Gimana, Pak? betul. Dari mulai zaman Belanda dulu sudah ramai di sini. Karena di sini dulu masih ada kepala kampungnya sampai sekarang kan gitu. Iya. Jadi sejak zaman Belanda masih kita turun yang ke-6 lah. Sampai Udah lama sekarang itu udah keturunan ke-6 Turun ya, ke-6, Pak ya. semua bapak. Berarti ada berapa banyak kepala keluarga, Pak, di sini? Kalau di sini ya udah lepas, udah nikah gitu. Ada juga yang keluar. Oke. Sebenarnya yang tinggal di sini cuma 24. 24 kakak. Oke. Dan tahukah Anda pemirsa, bahwa Pulau Kapo-Kapo ini juga dikenal sebagai salah satu titik untuk menikmati matahari terbenam dengan pemandangan yang langsung mengarah ke laut lepas. Ya. Di sini biasanya kalau sore sunsetan di sini kan. Oke. Karena cuaca enggak bagus saja nih sekarang. Iya. Iya. Malam ini saya mendapat kesempatan merasakan suasana yang cukup menenangkan ya di Kulit Kayu. Ya, ini ya pemirsa, keseruannya kita kalau udah di salah satu destinasi favorit di Sumatera Barat. Jadi kita ada di tempat yang sangat menenangkan dengan view yang sangat luar biasa indah tentunya. Oke, pemirsa, kita udah selesai dan kita juga udah bareng sama kakak dari Kulit Kayu Resort. Kita udah mau makan ya. Let's go, kita mendekat. Nah, biar makin seru, kita makannya juga bareng-bareng nih. Yuk, Kak. Ayo pemirsa, kita makan. Ditemani suara ombak yang tenang dan udara malam di tepi Teluk Mandeh, ngopi jadi pelengkapnya. Ya, pemirsa, tadi kita udah selesai makan. Sekarang waktunya kita ngopi. Kita ini dapat kopi ya dari daerah Sumatera Barat juga, kopi Solok Ranjo. Ini dikasih sama Cece kita. Setelah kita menggiling tadi udah sekitar 3,5 jam ya. Jadi kayak tutorial bikin martabak ya. Temen kita namanya Wisely juga sangat paham dengan kompor ini. Aromanya udah enak. Wah, ini udah mulai keluar ya kremanya.
Oke. Pagi di Teluk Mandeh memperlihatkan sisi yang berbeda. Perairan tampak lebih tenang dan garis pantai terlihat lebih jelas. Dari udara, drone menangkap bentang Teluk Mandeh dengan gugusan pulau-pulau kecil yang terbentang mengelilingi perairan. Halo pemirsa, selamat pagi ya. Kalau semalam kita udah hopping island, kita udah keliling-keliling, udah snorkeling juga. Kali ini kita mau cobain satu lagi aktivitas yang juga sangat seru ya. Karena di sini juga lautnya sangat tenang ya. Ditutupi beberapa pulau-pulau yang ada di depannya, kita mau cobain paddle. Jadi ini akan jadi paddle di laut yang paling aman dan nyaman mungkin ya. Kalau Anda bisa datang ke Mandeh, Anda harus cobain. Oke. Ini karena cuacanya juga bagus ya. Walaupun memang agak sedikit panas, tapi nggak apa, sunburn. Kita mulai paddle kita hari ini. Let's go. Demi keamanan, di sini kita dianjurkan untuk tetap menggunakan pelampung, pemirsa. Dan ya, selain hopping island, paddelan ini juga menjadi aktivitas favorit wisatawan saat berkunjung ke sini. Dengan cuaca yang seperti ini, permukaan airnya ini juga terlihat sangat tenang. Jadi, saya juga bisa paddelan dengan cukup nyaman ya, pemirsa. Apalagi untuk Anda yang mungkin ingin mencoba stand up paddle untuk pertama kalinya nih. Lokasi ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena di sini perairannya sangat terlindungi oleh gugusan pulau-pulau yang ada di sekitar. Jadi ombaknya itu hampir nggak ada ya. Dan di sini kita juga bisa sangat mudah menjaga keseimbangan kita di atas paddle. Pokoknya kalau Anda datang ke sini, Anda wajib cobain ya paddelan di perairan Mandeh dari Kulik Kayu Resort. Dijamin sekali dayung Anda langsung jatuh cinta. Ya, datang ke sini ini jadi pengalaman yang benar-benar saya syukuri. Bagi saya, Mandeh adalah tempat yang tepat untuk menjernihkan hati dan pikiran. Mengisi kembali energi sebelum kembali ke rutinitas semula. Dan sepertinya staycation di sini ini bakalan jadi tempat favorit saya. Semoga suatu hari nanti saya bisa segera kembali ke sini di waktu yang paling tepat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Keep exploring.